Di tengah riuh suara pedagang, tawa pembeli, dan langkah kaki yang tak pernah berhenti, pasar menjadi nadi kehidupan warga. Pasar bukan hanya sekedar tempat jual beli, ia adalah panggung harian, tempat ratusan jiwa saling bertukar rezeki, harapan, dan senyum. Di tengah keramaian ini, ada sebuah rasa yang bertahan dari masa ke masa. Di tengah deretan kios pasar Cebongan, ada satu yang tak pernah sepi pembeli. Kios ini adalah milik Pak Arif Kurniawan, pengusaha Bandeng Presto yang membawa rasa khas Juwana ke jantung kota Sleman. Setiap pagi, Bandeng Presto segar dibawa dari rumah produksi untuk dijajakan di sini. Bandeng Presto dibungkus rapi dan disambut hangat oleh pelanggan setia. Dari aroma yang menggoda dan senyum para pelanggan, rasa penasaran kami tumbuh. Apa sebenarnya rahasia di balik kelembutan bandeng ini? Maka kami putuskan untuk mengikuti jejak rasa itu, sampai ke dapurnya. Disinilah semuanya bermula, tempat bandeng diproses, dibumbui, dan dipresto dengan teknik tradisional yang diwariskan sejak lama. Kami berkesempatan langsung untuk menyaksikan proses produksinya dan tentu saja bercengkrama dengan sosok di balik usaha Bandeng Presto Juwana ini, yaitu Bapak Arif Kurniawan, sosok yang menghidupkan tradisi lewat tangan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Pak Arif, nama lengkapnya Pak Arif Kurniawan, dipanggil biasanya Pak Arif atau Pak Bandeng. Kelahiran di Juwana, Pati, tanggal 29 April tahun 1984. Sekarang tinggalnya di Sleman, Sanggerahan. A itu dari Arif, N itu dari istri Mbak Nur, AN Putra itu kan anaknya laki-laki, Juwana asalnya, AN Putra Juwana. Memang Bandeng Presto itu kan dari Juwana, nggak ada yang lain. Dulu itu jualannya itu bukan produknya sendiri, tapi ambil dari tempat lain lah. Dari Bandeng Jawa Timur itu pelanggan yang beli itu pada komplain seperti itu. Dari komplain itu saya berpikir saya kan asli Juwana, nah di situ kan tempatnya bandeng. Saya nekat seperti itu, berani nggak berani harus proses sendiri. Awalnya proses itu kalau nggak salah itu seingat saya hutang sama bank, terus saya buat Bandeng Presto itu habisnya 8 juta, yang 2 juta itu buat muter, ibaratnya buat kulaan. Nah kulaan itu biasanya saya titipkan sama truk bareng yang ada di Juwana yang kirim di Jogja. Lama nggak lama alhamdulillah konsumen semakin banyak. Terus lama nggak lama itu sekitar 1 tahun lebih, keuangan itu jalan di tempat, nggak ada perkembangan. Risiko bako itu kan kadang itu kan nota itu kan nggak langsung gas, ada 2 nota, 3 nota, dan risiko itu sudah saya pertimbangkan. Lama nggak kelamaan cari bakul, itu pertama kali itu dapat bakul itu di Gamping, Sleman. Kedua itu di Bandol, ketiga itu di Piungan, keempat itu di Prambanan, kelima di Magelang. Itu setiap daerah itu ada 3 atau 4 bakul. Lama gak kelamaan itu produksi semakin banyak. Terus mengembangkan lagi itu harus kerjasama sama catering. Terus cateringnya ngajak kerjasama berkonsumsi pabrik. Nah saya berani itu 2 tahun 3 tahun. Mungkin ada persaingan bisnis juga, tersingkirlah itu. Jadi sekarang sudah nggak kerjasama sama catering yang di garment. Terus selama nggak kelamaan
uang itu semakin menipis karena bakal-bakalnya pada nggak beres keuangannya. Saya harus punya jalur yang lebih aman. Bakul-bakul itu saya berhentikan secara sepihak. Dan sebelum saya menghentikan bakul itu, saya punya strategi gimana caranya itu penjualan lebih banyak dan lebih komitmen. Nah, terus saya ajak itu seduluran waktu itu. Misal jual belinya itu kan harus kita standarkan dengan yang pusat dan dengan yang lain. Jadi setiap 6 bulan sekali sering sharing, kumpul, berdiskusi dan cari-cari strategi. Setiap 6 bulan sekali itu. Dan sekarang tambah lagi kerjasama lagi sama ibu-ibu yang punya pondok namanya Bu Atin. Dulu Pak Terombong dulu itu belum punya kios waktu itu. Lama-kelamaan waktu itu kan doyak sama Satpol PP kan, waktu itu kan harus kebijakan dari pemerintah daerah yang jualan liar itu kan harus di tempat yang selayaknya waktu itu. Terus gimana caranya itu jualnya di depan biar carinya orang belanja itu lebih gampang dilihat. Nah, saya punya strategi harus beli kios waktu itu. Jayanya itu ya waktu 10 tahun kepungkur waktu ikan bandeng gampang dicari, harga belum kayak sekarang agak sulit bandeng karena sebagian petani itu sebagian dikasihkan nila. Dulu itu kan banyaknya orang pedagang dan ikan segar lah. Warga itu ada 6, yang paling kecil saya nomor 6. Terus saya dididik itu untuk bantu orang tua sebaik-baik mungkin. Siang itu disuruh jualan itu sama Simbok. Nah, terus saya kelas 5 SD ingin cari pengalaman dan wawasan. Waktu itu saya kelas 5 SD itu pergi ke Surabaya. Nah, terus saya disamperin sama seorang kakak, bukan kakak kandung ya, orang lah seperti kakak saya sendiri, jualan asongan di terminal, diajak kenalan dan diajak jualan asongan. Nah itu kan terus banyak teman kan dari terminal, dari pengaman, anak pang juga kan. Itu nggak lama kemudian saya berpikir kok gini ya kehidupan ya. Terus saya ketemu orang di jalan itu, saya diajak mondok waktu itu. Mondok itu sekitar 6 bulan, terus pulang ke Juwana lagi. Lama kemudian saya itu diajak temen kerja jualan garam di daerah Sleman, Jogja lah. Terus nggak lama kemudian ketemu sama orang, diajak investor di Solo. Solo itu saya pindah ke Jogja lagi, kerja di tempatnya Pak Tomo, jualan dari Bandung orang lain. Nah, jualan itu ya lumayan hasilnya. Saya itu kan udah nyaman di Presto ini. Saya perjuangkan ini, bandeng ini. Kalau menyerah, enggak lah mas, kalau menyerah. Terus saya perjuangkan. Ambil ikannya itu Juwana. Di tempatnya itu di Pasar Porda. Nanti saya lihat ikannya dulu, bagus enggaknya. Setelah itu, bandeng sudah dibersihin dalamannya itu dan perutnya terjual itu, saya packing. Biasanya kapasitas muatan mobil saya itu 1,5 ton. Saya bawa ke Jogja. Jogja di Sleman tempatnya itu saya produksi, diproses dan dises. Ses itu antara kecil dan besarnya. Setelah dises itu diproses, dicuci bersih, atau dipoto, dibungkus sama kertas makanan.
Jadi saya biar kualitasnya bagus, tidak dampak dengan yang beli atau yang konsumsi, saya pakai kertas khusus makanan. Terus setelah ditata, kapasitas dandang paste-nya berapa, di open. Opennya itu enggak tanggung-tanggung, namanya bandeng pesto kan duri lunak 7 jam. Kalau pesto saya itu 7 jam itu kapasitas jangkau panjang itu 3 hari. Kalau dimasukin freezer itu 5 hari, setengah tahun juga bisa itu. Kalau beku di freezer ya. Kalau penataan itu mungkin kalau saya itu dikasih garam aja kalau penataan. Jadi dibuburi garam gosok. Dalam dandang pesto itu bukan air aja, tapi ada rempah-rempah. Jadi ditata itu bersih-bersihnya dalamnya itu. Kalau uapnya itu pertama awal nyalain api itu 2 jam. Setelah 2 jam, nanti setengah jam buang angin. Sampai 5 jam. Setiap setengah jam buang angin setelah 2 jam itu. Atau bagaimana? Kalau udah matang 7 jam, nanti dibuka itu dandangnya. Setelah matang itu, dibedakan isi-isinya. Setelah isi-isinya dibedakan, nanti ditaruh di tempat di ruangan, ditunggu sampai dingin. Setelah dingin, ada sebagian bakal yang ada ambil, ada yang stok di cebongan. Nama saya Rohmat Yulianto, panggilannya Rohmat, umur 27 tahun, tempat tinggal di Tempel Sleman. Kira-kira sejak tahun 2014-2015 yang dilakukan produksi sama biasanya ke pasar juga. Proses dilakukan dari jam 6 pagi sampai selesai. Itu kerjanya bagaimana itu? Kita kerjanya bareng-bareng terus. Kalau ke Juwana saya nggak ikut, saya bagiannya di sini produksi. Biasanya sih kalau nganter bosnya. Pasar Cebongan tuh paling ramai di hari apa? Paling ramai paling weekend, Sabtu Minggu. Harapan saya itu saya sama istri programnya kepingin punya toko besar di pinggir jalan besar, mau buat oleh-oleh khas Juwana. Ada pesan enggak kepada orang-orang di luar sana ya, yang ingin membangun usaha? Ada komitmen profesional, orangnya ditekuni, dan pertama kali harus suka dengan pekerjaan itu. Awalnya dari situ. Kalau pertama mulainya dia itu nggak nyaman, nggak suka, kegagalan pertama kali pasti dia mundur. Itu aja. Baik pemirsa, sekian wawancara saya dengan Pak Arief Kurniawan. Saya akhiri wawancara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.